kala itu dihadiri langsung oleh Andre Gupta, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu kemudian dikeluarkan fatwa bahwa membela tanah air sesungguhnya adalah fardu ain, wajib, sama hukumnya dengan sholat 5 waktu. Lalu kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan seorang Bung Tomo kala itu yang memimpin Banser Surabaya. Jadi sama-sama harus paham bahwa Bung Tomo ini adalah kader wajib. Apa perintahnya? Radius 30 km sahabat-sahabat wajib mempertahankan tanah dan air yang ada di bumi Nusantara. Lalu kemudian Bung Tomo kala itu memerintahkan kepada seluruh kaum pemuda untuk bagaimana berjihad mempertahankan tanah dan air yang ada di Indonesia. Bung Tomo hanya mempertanyakan satu, Kiai, apa senjata yang harus kami bawa? Lalu kemudian Hadratus Syekh menyampaikan kepada Bung Tomo bahwa bambu runcing adalah senjata terbaik untuk memerdekakan negeri ini. Kenapa mesti bambu runcing? Dan masuk tidak di akal sahabat-sahabat sekalian, bambu runcing mampu mengalahkan senjata-senjata canggih dari luar sana? Bagi saya tidak. Tetapi karena fatwa kiai, fatwa ulama, sehingga bambu runcing itu mempunyai simbol. Apa simbolnya? Pernahkah sahabat-sahabat melihat bambu runcing mempunyai simbol satu? Sama dengan sahabat-sahabat, bahwa sahabat-sahabat sekalian duduk di tempat ini, sahabat-sahabat tidak sendiri. Sehingga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana bahwa kalau ada yang kemudian menyakiti satu bangsa di negeri ini, maka 8 juta bangsa siap berdiri di depan. Artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Bahwa ketika sahabat-sahabat bergabung bersama kami, 8 juta kader siap, dan mereka adalah sahabat-sahabat kita, bukan saudara kita. Kenapa? Saudara masih mengenal perang. Tetapi sahabat, sejak Rasulullah sampai hari ini tidak pernah saya mendengar yang namanya perang sahabat. Yang ada adalah perang saudara. Ya, paham? Paham? Nah, sahabat-sahabat hadir di tempat ini. Di luar sana ada seorang pimpinan. Hadir di sini, tidurnya diatur. Makannya juga diatur. Mungkin kemarin ketika sahabat-sahabat sebelum ke sini, ada sahabat-sahabat yang makannya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tetapi hadir di tempat ini semua diatur. Makannya harus bersama. Artinya apa? Ketika sahabat-sahabat mampu menurunkan ego, lalu kemudian bagaimana sahabat-sahabat berpikir bahwa kita ini satu, tujuan yang sama, bahwa bagaimana 3 tugas bangsa Ansor tadi itu menjadi darah daging kita, untuk bagaimana sahabat-sahabat kemudian berdiri bersama kami untuk mari kita sama-sama berbuat. Tidak ada tempat di negeri ini kecuali hanya ada. Apakah sahabat-sahabat akan berdiri menjadi seorang pejuang atau disuruh kembali menjadi seorang pejuang? Itu pilihan. Sehingga Komandan Kasat Terwing Banser di pembukaan tadi malam mengatakan bahwa pilihannya cuma 2. Setelah hidup mengabdi, lalu kemudian sahabat-sahabat ini lalu kemudian
belum ada materi sama sekali yang masuk. Yang ada hari ini hanya persoalan orientasi, saling mengenal di antara sama-sama sekalian. Nah, setelah ini sahabat-sahabat akan mengenal apa itu wawasan kebangsaan. Bagaimana dengan bela negara? Apa yang dimaksud dengan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Seperti apa kehidupan itu? Sehingga sahabat-sahabat kalau saya tanya apa yang merupakan tentang sunnah bangsa, belum ada yang merasa sahabat yang mampu menjawab. Sahabat-sahabat hanya memahami bahwa aksi bangsa itu sama. Ya, saya termasuk salah satu suku di Provinsi Sulawesi Selatan yang ketika saya membaik pimpinan cabang yang baik, saya selalu bersyukur. Sejak 2014 saya mendampingkan ini menjadi seorang kader, mengabdi bersama sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak pernah kaya di tempat ini, tetapi saya juga yakin bahwa saya tidak akan pernah miskin dan tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi pengabdian saya murni lillahi ta'ala. Kenapa? Saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah sebuah benar. Apa yang sahabat-sahabat lakukan hari ini hanya bentuk bagaimana sahabat-sahabat melanjutkan perjuangan para nabi. Saya ingin kalau tidak pakai mic suaranya kecil sama dengan orang. Coba kamu berdiri. Saya izin di bawah. Kamu ke depan. Kamu. Sudah saling kenal? Sudah. Namanya siapa? Saya tanya. Siapa? Kamu siapa? Kusuma. Oke, baik. Saling kenal. Sekarang saya minta sahabat menjadi seorang seniman. Lalu kemudian yang ada di depan sahabat ini adalah sebuah kain. Paham? Silakan dibentuk sesuai apa yang sahabat inginkan. Buat dia jadi patung. Terserah, silakan. Paham tidak? Paham ya? Silakan. Cukup. Cukup. Oke. Perhatikan. Sekarang saya balik. Sahabat yang menjadi kayu, sahabat ini menjadi seniman. Silakan dibentuk. Terserah seperti yang modelnya. Silakan. Ya. Kayu itu bisa mengatur. Ya, sudah cukup. Cukup. Oke. Kembali. Nah, saya tanya, ya. Sukanya mengukir atau diukir? Enak mengukir atau diukir? Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya perintahkan untuk seorang seniman membentuk sebuah patung dengan kayu yang ada. Begitu pun sebaliknya. Artinya
saya perintahkan kepada sahabat-sahabat untuk push up 50 kali, itu mudah bagi saya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah sahabat-sahabat mampu? Sehingga menjadi kader harus siap dibentuk dan siap dibentuk, siap diatur dan siap mengatur. Kalau sahabat-sahabat kemudian lulus resmi menjadi seorang kader, maka sahabat-sahabat akan menjadi pelatih. Sahabat-sahabat ke depan kalau ada iklan, sahabat-sahabat akan berdiri di tepian. Sahabat-sahabat akan menjadi seorang pelatih. Tetapi sahabat-sahabat harus siap dan rela untuk dilatih terlebih dahulu. Ya, sahabat, maju. Dengan sahabat saya, minggir aja. Wah, minggir aja. Ya. Nah, sudah saling kenal belum? Silakan kenalan dulu. Sudah diajarkan sama teman belum? Oke. Jadi sahabat-sahabat, kalau kemudian sahabat-sahabat bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang lain di luar sana, kalau memakai orang seperti saya, maka wajib hukumnya pertama hormat dulu, kemudian turun salam kenal. 1, 2. Ini adalah satu organisasi. Sehingga kalau sahabat-sahabat bertemu dengan musuh pimpinan yang ada, sahabat-sahabat wajib untuk salam kenal, hormat dulu. Paham? Paham. Untuk apa? Bagaimana sahabat-sahabat di luar sana mampu mengenal sahabat-sahabat yang lain tanpa terima? Itu satu. Yang kedua, bagaimana ketika sahabat-sahabat bertemu dengan para pimpinan yang pakai jasa langsung? Mereka ini adalah pimpinan tertinggi kita. Caranya adalah kemudian sahabat-sahabat harus hormat di depannya. Setelah hormat, cium tangan dan tidak dengan salam kenal lagi. Paham? Nah, baik, saya lanjut dulu. Sahabat ini akan menjadi cermin. Coba perhatikan. Sahabat ini akan menjadi cermin. Kemudian yang ini menjadi orang yang bercermin. Ya, paham? Nah, sekarang saya minta silakan bercermin sesuai dengan gaya sahabat yang ada di rumah yang dipakai selama ini. Oke? Silakan. Silakan bercermin. Sebentar. Nah, apa fungsinya cermin? Saya tanya dulu. Apa fungsinya cermin? Menirukan. Menirukan. Jadi sahabat bercermin, cermin ini menirukan apa yang sahabat lakukan. Silakan. Selesai? Yakin? Seperti itu kayaknya itu. Nah, sekarang saya balik. Saya balik. Yang menjadi orang yang bercermin, lalu kemudian di depannya adalah cermin. Silakan. Cukup. Oke, silakan kembali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ketika menjadi seorang kader itu harus siap mencontoh dan siap dicontoh. Sahabat-sahabat harus melihat senior sahabat-sahabat, pimpinan sahabat-sahabat, apa yang sahabat pimpinan lakukan, maka sahabat-sahabat yang ada di bawah siap terima hormat. Itulah maksud. Sehingga saya meminta sahabat-sahabat, silakan coba lihat logo saya Purul Babil yang ada di dalam sahabat-sahabat. Sekarang dilihat dulu. Sudah lihat? Yakin? Ada di atas saya Purul Babil.
itu adalah koordinasi. Sayap yang ke bawah itu adalah instruksi. Kemudian kiri dan kanan itu adalah komunikasi. Sehingga kalau ada di antara sahabat-sahabat yang tidak pernah koordinasi, tidak pernah komunikasi di antara sahabat-sahabatnya yang lain, dan tidak pernah melakukan koordinasi ke atas, ke unsur pimpinan, ke jajaran komandan, maka mending sahabat-sahabat melucuti buang sayap burung abadi yang ada di dalam sana. Diganti saja dengan sayap patung. Ini penting. Ya. Nah, bangsa, coba lihat. Kenapa logo Ansor itu mesti harus ditinggal? Kenapa dia tidak di luar? Kenapa dia tidak di atas? Tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan. Bahwa Ansor itu adalah organisasi terbesar kita, sayap kita, jantung kita, hati kita. Sehingga apapun instruksi yang keluar dari unsur pimpinan, maka semua perintahnya adalah wajib. Bangsa harus menyelidiki itu. Bangsa harus ada di seluruh bagian di organisasi Ansor. Sehingga bangsa itu adalah barisan semi otonom. Itulah kenapa sahabat-sahabat harus dilatih menjadi bagaimana sahabat-sahabat dilatih dalam grade mendekati pola militer. Karena bangsa Ansor itu tugasnya memang di lapangan. Bangsa itu komandonya adalah di lapangan. Maka unsur pimpinan Ansor ini adalah pertama. Ini yang sahabat-sahabat harus paham. Ansor belum tentu bangsa, tetapi bangsa sudah pasti Ansor. Yang dilakukan ini adalah diklat terpadu dasar. Berarti ketika sahabat-sahabat lulus, sahabat-sahabat bisa memakainya seperti yang di atas. Juga bisa memakai orang seperti saya, memakai PDH seperti yang di sana. Tetapi lulusan diklat sahabat itu tidak berhak memakai jas. Tidak boleh. Hanya bisa memakai orang. Paham? Supaya apa? Sahabat-sahabat tidak melakukan pelanggaran disiplin organisasi. Bangsa ini semi otonom, semi komando, sehingga jangan heran kalau sahabat-sahabat hadir di sini ada yang suruh besok, ada yang disuruh besok. Saya akan perkenalkan sahabat-sahabat untuk bagaimana mencintai tanah dan air yang ada di negeri ini. Saya akan kenalkan sahabat-sahabat dengan alam. Saya akan bawa sahabat-sahabat di luar sana. Mudah-mudahan besok yang hadir itu adalah unsur dari pihak TNI. Artinya apa? Saya tidak menginginkan kader-kader saya ketika keluar dari sini itu tidak mampu menduplikasikan apa-apa yang sahabat-sahabat dapat di kota. Saya sering sampaikan di luar sana. Kalau kemudian ada sahabat-sahabat yang menginjakan kaki di bumi pesantren dulu, saya tidak menginginkan ada di antara sahabat-sahabat yang lain. Karena mengurus organisasi ini, para kiai, para ulama sudah menyatakan bahwa siapapun yang mengurusi Ansor, mengurusi bangsa, menjadi NU, maka
angsur-angsur saya, banser-banser ini masuk ke dalam surga. Saya pribadi selaku seorang kader, setidaknya di surga saya mampu melayani kiai saya mampu melayani guru-guru saya, meskipun hanya jadi pembuat kopi di situ. Yang penting masuk surga. Ya enggak? Saya selalu sampaikan di sahabat-sahabat lain, saya ini bukan ahli, saya bukan lulusan pondok pesantren, tetapi satu yang menjadi keyakinan saya, bahwa ketika saya dekat dengan seorang kiai, dekat dengan para ulama-ulama, maka yakin dan percaya setelah alam ini saya akan dekat dengan mereka. Nah, kurang apa kita di organisasi? Kita punya ulama, para kiai-kiai kita, ahli gurita, bahkan pimpinan besar Ansor Kabupaten Ngerekan hari ini adalah seorang guru besar di salah satu mereka. Sehingga terbuka kepada sahabat-sahabat untuk mari sama-sama kita belajar di tempat ini, kita berbuat di tempat ini, kita mengerti bersama-sama. Paham? Paham? Masih siap melanjutkan? Yakin? Gantung. Ya. Kita lihat. Ngapain kita lihat? Silakan. Harus jelas. Silakan. Ya. Saya teriak dulu. Siapa kita? Siapa kita? Silakan berdiri. Yang ketiga berdiri. 1, 3. Dimanapun, kapanpun, dan situasi kondisi apapun yang sahabat-sahabat alami di luar sana dan di tempat ini, ketika ada di antara sahabat-sahabat kalian yang berteriak siapa kita, maka jawabannya adalah bangsa kita. Saya tes, siapa kita? Siapa kita? Saya minta tolong gertak saya di depan. Siapa kita? Siapa kita? Kalau saya teriakan NKRI, maka jawabannya adalah harga mati. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Pancasila. Pancasila. Belum diajarkan. Kalau saya katakan Pancasila jaya, Pancasila jaya, Pancasila aswada, aswada akidah kita, aswada Nusantara, Ansar luar biasa, Ansar luar biasa. Saya ulangi, siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Pancasila. Aswada. Nusantara. Yang lain. Ayo. Yang lain. Nah, seperti itu. Ini adalah santi organisasi. Ya, sahabat-sahabat hidup saya sementara buang air, sahabat-sahabat mendengar siapa kita, teriak bangsa itu. Paham? Capek? Capek? Lumayan. Nah, ikuti saya. Ikuti saya. Izin sahabat. Ku pegang pundakmu. Pegang sekarang pundak. Lalu ku pijit. Silakan. Ya, ini mati saja.
Kita slow, santai. Ada yang mendesak? Aduh, ampun. Izin sahabat, kupegang kepalamu, lalu kupijit. Izin sahabat. Apanya lagi? Kupegang pinggangmu, lalu kupijit. Ya, oke ya. Selesai. Balik kanan. Gerak. Izin sahabat, kupegang pundakmu, lalu kupijit. Ya, silakan dinikmati slow. 7. Izin sahabat, kupegang kepalamu, lalu kupijit. Makasih. Izin sahabat, kupegang pinggangmu, lalu kupijit. Ya, pijit. Ya, balik ke kanan. Gerak. Masih ngantuk? Sampaikan kalau masih ngantuk. Oke, sekarang kalau saya katakan hijau, maka sahabat-sahabat serentak lompat ke kiri. Perhatikan. Kalau saya katakan hijau, maka lompatnya ke kiri. Kalau kemudian saya katakan hitam, lompatnya ke kanan. Kalau saya katakan menyerang, lompatnya ke depan. Menghindar ke belakang. Oke? Ya. Yang tidak konsentrasi jatuh, saya minta jiwa usahanya ambil posisi pusat 10 kali. 1. Oke, saya tes. Gaya apa itu? Hijau. 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 Hitam. Hitam. Menghindar. Menghindar. Menyerang. Menyerang. Hijau. Hijau. Hitam. Menyerang. Menyerang. Menghindar. Hijau. Hijau. Hitam. Hitam. Oke, cukup.
Bisa push up? Ya kan? Oke. Silakan push up 10 kali dengan menyebut nama dengan suara lantang yang keras. Oke? 10 kali. Saya hitung. Ya. Disebut namanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. silakan kembali ke Pak. Terima kasih. Masih ngantuk? Masih ada yang ngantuk? Aman? Kalau masih ngantuk mending kita berjumpa saja di luar. Oke. Posisi duduk. Mulai. Duduk siap. Gerak. Jadi posisi duduk siap itu telapak tangan disertai kepala. Duduk siap. Gerak. Semuanya duduk siap. Gerak. Yang keras. Duduk siap. Gerak. Duduk istirahat. Mulai. Duduk istirahat itu punggungnya dirilekskan. Ya. Nah, oke. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, coba lihat lambang bangsa yang ada di atas. Ada bendera sahabat-sahabat sekalian. Kenapa dia dengan segini? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa lambang bangsa ini harus dengan logo segini? Ya, karena hukum. Yang tadi malam itu peserta. Kalau ada di antara sahabat-sahabat yang kemarin sebelum masuk di tempat ini tidak pernah sholat, atau sholatnya hanya sekali setahun, atau kemudian sholatnya hanya sekali dalam 1 hari, maka setidaknya sahabat-sahabat ketika kembali dari tempat ini, sahabat-sahabat sudah mampu dalam posisi sholat 5 waktu. Ya, 1. Yang kedua, pisau komando. Ada yang bisa jelaskan pisau komando? Bahwa bangsa itu senantiasa samina wa ta'na terhadap perintah yang ada dan tidak ada pertanyaan. Yang ada adalah perintah. Kemudian ya lagi, lihat tak? Ya lagi, lihat ya? Ya ilahi, lihat kuning 2, kemudian di tengah itu adalah pisau komando. Ya ilahi, bahwa di antara kader-kader bangsa yang ada, yang dibutuhkan dari sahabat-sahabat sekalian adalah keikhlasan, ketangguhan untuk menjadi seorang kader. Tidak ada tendensi, tidak ada tujuan selain bagaimana sahabat-sahabat mengabdi di tempat ini, mengabdi bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Ini penting untuk sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya belum abadi, sahabat-sahabat sudah tahu. Kemudian kenapa harus memakai 2 warna merah? Bahwa sahabat-sahabat bangsa, sahabat-sahabat Ansor itu harus punya keberanian, punya ketangguhan. Jadi saya minta untuk sahabat-sahabat bangsa, bagaimana sahabat-sahabat ini mampu sadis di dalam pertempuran, tetapi ketika kembali sahabat-sahabat menjadi romantis. Mungkin yang kemarin ada di antara sahabat-sahabat yang ketika kembali dari rumah, masuk di pintu, hari ini ketika sahabat-sahabat sudah kembali, maka setidaknya sahabat-sahabat sudah mampu menentukan. Artinya apa? Bahwa persepsi yang ada hari ini yang kami butuhkan adalah bukan
Ini penting. Nah, nahnu ansor bahwa semua kepada seluruh kader-kader bangsa, seluruh kader-kader bangsa, bahwa bagaimana paham yang kita bawa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mampu kita pancarkan, mampu kita aplikasikan kepada seluruh elemen masyarakat di luar sana. Tadi saya sudah sampaikan di sahabat-sahabat bahwa sahabat-sahabat setelah ini akan menjadi contoh. Setidaknya sahabat-sahabat mampu membawa satu aplikasi ini bahwa ada contoh yang baik sahabat-sahabat mampu bawa untuk keluar. Karena apa-apa yang melakukan kebaikan di dunia ini, maka yakin dan percaya akan berkah. Ansor ini lahir jauh sebelum Indonesia merdeka dan sampai hari ini tidak pernah mampu. Tetapi apa-apa yang melakukan pengurusakan di dunia ini, maka yakin dan percaya akan tenggelam juga di negeri ini. Coba lihat organisasi-organisasi lain yang didirikan karena punya tujuan, yang didirikan karena tendensi, yang didirikan karena oknumnya punya tujuan tertentu. Hilang diri. Yang sahabat-sahabat perlu tahu. Paham? Saya minta kepada sahabat-sahabat, ada kopi? Ada. Ada. Saya minta sahabat-sahabat 10 menit silakan kopi dulu. Setelah ini kita lanjut. Siap? Belum ada perintah. Saya minta kepada seluruh jajaran struktur kedisiplinan kader. Mulai hari ini saya harus cek. Kalau ada yang sahabat-sahabat yang kemudian masih tidak melihat di tempat ini, silakan keluar. Saya tidak butuh sahabat-sahabat hadir di sini, tetapi hanya sebagai kader-kader yang tidak mampu menyatu bersama kami. Paham? 10 menit dari sekarang. Silakan. Ini pelatang 4 sudah keluar, silakan keluar semua. Itu yang masih main HP. Tertib keluar. Ini pelatang. Kenapa kembali lagi ini? Cepat. Yang lain juga mau. Langsung menyusul ini. Baik, lihat. Habis sih. Cima. Habis. Perkopian. Sudah ada habis. Iya. Silakan duduk. Lanjut saja dulu.